Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membuat tutorial tentang uji analisis linier berganda menggunakan RStudio. Nah, langsung saja kita mulai. Pertama-tama kita buat file projectnya terlebih dahulu. Kita buat file new project. Kita tunggu. Kita buka new directory. Kita buat nama filenya di sini bebas, namanya apa aja boleh. Karena saya untuk memenuhi tugas mata kuliah statistika inferensial, jadi saya akan membuat namanya itu IPS statistika inferensial. Kemudian kita browse untuk meletakkan di mana file RStudio-nya mau kita buat nantinya. Kemudian kita ke project, kita tunggu sebentar. Nah, setelah folder terbuat, di sampingnya di sini akan tertulis nama file yang kita buat tadi beserta tempat kita meletakkan foldernya. Selanjutnya kita import database yang berupa Excel untuk kita uji analisis regresi linier bergandanya. Caranya kita browse, kemudian kita import. Nah, sudah terlihat database yang kita impor dari laptop kita ke RStudio-nya. Kita bisa lihat data untuk variabel Y, variabel X1, dan variabel X2. Di sini saya akan melakukan penelitian menguji untuk pengaruh PKL dan prestasi terhadap kesiapan kerja siswa SMK. Nah, kita mulai memodelkan regresinya. Kita ketik sintaks regresi sama dengan kita masukkan variabel Y-nya dan variabel Y, variabel X1 ditambah variabel X2-nya. Kemudian kita masukkan atau kita panggil database yang sudah kita impor tadi dengan mengetikkan nama filenya. Kemudian kita run. Lalu untuk memanggil hasilnya kita tulis lagi regresi. Nah, terlihat pada hasil untuk variabel Y dipengaruhi oleh nilai konstanta sebesar 7,14007, kemudian untuk X1-nya itu dipengaruhi oleh nilai konstanta sebesar 0,92440, kemudian untuk X2-nya itu dipengaruhi oleh nilai konstanta sebesar 0,01834. Nah, dalam analisis linier berganda ini ada 4 uji asumsi klasik yang harus kita penuhi, yaitu uji normalitas, uji multikoliniaritas, uji autokorelasi, dan uji heteroskedastisitas. Baik, uji asumsi klasik pertama yang akan kita lakukan yaitu uji normalitas. Oke. Nah, di uji normalitas ini kita akan melihat dari one sample Kolmogorov Smirnov test. Kita tuliskan sintaks untuk uji normalitas itu yaitu KS yaitu Kolmogorov Smirnov test. Kita buka KS test, kemudian buka kurung.
Praktik regresi dolar residual, kita blok dulu karena mau kita copy nantinya, koma, ECDF dalam kurung, kita copy yang kita paste yang kita copy tadi, lalu kita run. Oke. Berdasarkan uji normalitas menggunakan one sample combo group Smirnoff test ini, kita dapatkan p-value-nya itu sebesar 1. Nah, pada teori dijelaskan bahwa apabila nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, maka uji normalitas itu dipenuhi. Nah, dari hasil analisis regresi data uji normalitas kesiapan tesnya, kita mendapatkan nilai p-value-nya itu sebesar 1. Maka dapat disimpulkan bahwa untuk data kesiapan kerjanya sudah terpenuhi atau data residual berdistribusi normal. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang akan kita gunakan yaitu uji multikolinearitas. Nah, uji ini merupakan uji asumsi klasik yang kita uji setelah uji normalitas. Uji multikolinearitas yang kita gunakan ini akan menggunakan metode toleransi yang mana ini harus menginstal sebuah package terlebih dahulu. Caranya, kita modelkan dulu uji multikolinearitas. Oke, kita install package-nya. Install package. Kemudian dengan cara sebentar masih mendownload. Nah, package OLSRR-nya sudah sukses kita install. Selanjutnya kita panggil dulu package yang sudah kita install, memanggil si package yang baru kita install tadi dengan cara kita ketikkan library dalam kurung OLSRR. Oke, kita langsung aja kita run. Oke, setelah kita panggil package yang sudah kita install tadi, kemudian kita masuk ke uji multikolinearitasnya dengan mengetikkan sintaks yaitu OLS strip VIP strip tol dan regresi. Kemudian kita langsung run aja. Nah, pada hasil dapat dilihat ada nilai tolerans dan ada nilai VIP. Pada teori dijelaskan apabila nilai toleransnya itu lebih besar 0,05 dan nilai VIP-nya itu kecil dari 10, itu berarti tidak ada gejala multikolinearitas. Pada hasil uji yang kita lakukan dapat dilihat bahwa untuk toleransi X1 dan X2 itu merupakan 0,9942869 di mana itu kecil dan lebih besar dari 0,05. Kemudian untuk nilai PIP-nya itu 1,005746 di mana itu lebih kecil dari 10. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada gejala multikolinearitas pada data analisis regresi linear berganda pada data kesiapan kerja ini. Selanjutnya, uji asumsi klasik yang akan kita lakukan yaitu uji autokorelasi. Uji autokorelasi. Nah, pada uji ini kita akan melihat dari durbin Watson test, di mana
Durbin Watson Test ini harus kita install terlebih dahulu package-nya dengan cara kita buka tools seperti menginstal package untuk uji multikolinialitas tadi. Install package. Nah, pada package ini kita ketik fungsi lm test. Oke, kemudian kita install. Oke, masih proses menginstal. Sudah selesai. Sebelum itu, kita panggil lagi package yang sudah diinstal dengan sintaks library seperti pada uji multikolinialitas tadi. Kita bikin fungsinya lmtest. Kemudian kita oke, sudah selesai. Selanjutnya itu kita ketik sintaks test sambil regresi. Kemudian kita run. Nah, akan muncul Durbin Watson test-nya. Di sini kita dapat melihat v-value-nya itu besar dari 0,05. Berarti tidak terjadi autokorelasi. Karena dijelaskan pada teori, apabila nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, berarti tidak terjadi autokorelasi. Pada hasil dapat dilihat bahwa nilai p-value dari data kesiapan kerjanya itu 0,7304, di mana itu lebih besar dari 0,05, yang berarti data kesiapan kerja untuk uji autokorelasi dengan Durbin Watson test-nya tidak terjadi autokorelasi, sehingga dapat dilanjutkan dengan uji asumsi klasik selanjutnya. Untuk uji asumsi klasik selanjutnya yaitu uji heteroskedastisitas. Nah, pada uji ini kita akan menggunakan sintaks BP test. BP test di sini berupa Brunsch-Pagan test. BP test regresi. Kemudian kita run. Nah, kemudian kita lihat pada nilai p-value-nya, apabila nilai p-value-nya itu lebih besar dari 0,05, itu berarti tidak terjadi heteroskedastisitas pada data. Oleh karena itu, untuk data kesiapan kerja dapat disimpulkan bahwa uji asumsi klasik analisis regresi linear berganda telah terpenuhi keempat-empatnya. Sehingga analisis ini dapat kita gunakan untuk memodelkan regresi linearnya. Kita gunakan sintaks summary untuk menarik kesimpulan analisis regresi linear bergandanya. Summary regresi. Ini dapat dilihat kesimpulan dari model yang sudah kita lakukan sebelumnya. Nah, residual dapat kita lihat nilai minimal, kuarter 1, nilai median,
dan kuartil 3 dan nilai-nilai maksimalnya. Untuk nilai signifikannya, nilai signifikan X1 dan X2. Nah, pada teori dijelaskan bahwa apabila nilai signifikan itu lebih kecil dari 0,05, maka berarti variabel X itu berpengaruh pada variabel Y. Nah, pada nilai signifikan dari nilai yang sudah kita dapatkan, dapat dilihat bahwa X1 itu berpengaruh secara signifikan pada variabel Y. Kemudian, untuk nilai X2, dia juga berpengaruh secara signifikan pada variabel Y. Oleh karena itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa variabel X1 dan X2 berpengaruh terhadap variabel Y. Untuk pengaruh variabel X dan variabel Y-nya, dapat kita lihat dari nilai S-square-nya, di mana variabel X dependen ini signifikan berpengaruh terhadap variabel dependen sebesar 68,17% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lainnya. Untuk V-value, pada teori dijelaskan bahwa apabila nilai p-value itu lebih kecil dari 0,05, berarti simultan berpengaruh secara simultan signifikan terhadap variabel Y. Maka dapat dijelaskan model regresinya. Y dipengaruhi 7,14007, kemudian X1 dipengaruhi 0,92440 dan X2-nya dipengaruhi 0,01834. Sekian tutorial yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang.